Halo Bu, Shalom. Apa kabar Bu? Halo juga Nak Grace, Shalom. Kabar Ibu baik-baik saja, terima kasih. Oh ya, kabar Nak Grace sendiri bagaimana? Kabar Grace baik Bu, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Minta Ibu yang memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menghindarkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan wabah virus corona. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan tolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk doanya Bu. Nah teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru. Selamat menyaksikan ya. Terima kasih Nak Grace atas kesempatan yang diberikan. Nah, baiklah anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen kelas 4, bab yang ke-10. Nah, ini adalah bab yang terakhir untuk pembelajaran agama Kristen kelas 4. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat memperhatikan dan menyimak pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini. Anak-anak, materi pelajaran kita hari ini adalah bab 10 yang berjudul Hidup Berserah. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Nehemia pasal 1 dan pasal yang kedua. Nah, anak-anak, Ibu ingin menceritakan kisah yang terdapat di dalam kitab Nehemia ini. Anak-anak, di kota Babel tinggal seorang Yahudi namanya Nehemia. Ia sangat dipercayai dan mendapatkan jabatan yang tinggi. Ia diangkat sebagai juru minum Raja Artasasta. Ia harus terlebih dahulu mencicipi minuman anggur yang akan diberikan kepada raja untuk memastikan bahwa anggur itu baik dan tidak beracun. Nah, tugas sebagai juru minum harus dilakukan dengan muka yang riang, gembira, sebab raja tidak suka melihat muka murung saat baginda makan dan minum. Pekerjaan itu tidak sukar bagi Nehemia sebab ia memang seorang periang. Namun, pada suatu hari, sukar sekali bagi Nehemia untuk menjalankan tugasnya dengan muka yang riang gembira. Mengapa? Karena ia mendengar bahwa tembok kota yang mengelilingi Yerusalem telah hancur. Hanani, seorang saudara dari Yerusalem, dan beberapa orang Yahudi telah datang kepadanya dan menceritakan tentang keadaan kota yang sangat menyedihkan itu, tentang tembok-tembok yang masih hancur berantakan, dan tentang kebencian dan gangguan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nehemia menangis karena sedih mendengar berita itu.
ia berdoa kepada Allah, mohon pengasihan Allah supaya diberi jalan keluar. Ketika Nehemia berada di dalam istana dan harus menuang anggur untuk raja dan pemaisurinya, ia berusaha untuk menggembirakan hatinya, tetapi tidak bisa. Lalu raja bertanya, "Mengapa mukamu murung? Apakah hatimu sedih?" Nehemia menjadi takut. Nehemia mengumpulkan keberaniannya dengan berdoa kepada Allah. Lalu ia berkata kepada raja, "Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Jadi, apa yang kau inginkan?" tanya Baginda. Nehemia berdoa dan memohon kepada Allah agar ia diberi hikmat untuk menjawab pertanyaan raja. Doa Nehemia didengar oleh Allah. Lalu Nehemia menjawab, "Jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda supaya aku membangun kembali." Raja menyetujui permohonan Nehemia. Baginda pun mengeluarkan surat-surat untuk para bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka mengizinkan Nehemia menempuh perjalanan hingga ke Yehuda. Di Yerusalem, Nehemia sadar bahwa membangun tembok kota itu bukan pekerjaan yang mudah. Namun, ia membulatkan tekadnya untuk memulai usaha tersebut. Dengan bantuan sejumlah pekerja, Nehemia dan orang-orang Yahudi mulai bekerja dengan penuh semangat. Tetapi sesungguhnya pekerjaan ini tidak mudah karena ada kelompok-kelompok orang yang tidak ingin tembok ini dibangun. Bahkan mereka mengolok-olok Nehemia dan orang-orang Yahudi. Nah anak-anak, usaha membangun kota Yerusalem berjalan terus. Tembok-tembok makin lama makin tinggi. Musuh-musuh di sekitarnya melihat dengan jengkel dan menakut-nakuti Nehemia. Namun ia tidak menghiraukan ancaman mereka. Ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Dalam segala sesuatu yang dilakukannya, Nehemia selalu berserah memohon pertolongan Tuhan. Nehemia terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan sambil terus berusaha membangun tembok nenek moyangnya sampai selesai. Akhirnya selesailah usaha membangun tembok itu. Berakhirlah pekerjaan yang besar itu. Kota Yerusalem kembali kuat dan indah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar tentang hidup berserah. Nah, ibu ingin bertanya, tahukah kamu apa artinya berserah? Berserah adalah kata kerja aktif yang artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik. Nah, aku ingin bertanya, pernahkah kamu berserah? Atau bagaimana cara kamu berserah kepada Allah? Anak-anak, Nehemia telah memberi contoh yang baik dalam memaknai kebergantungan kepada Allah. Ketika
ia sedang sedih karena Yerusalem kota nenek moyangnya telah hancur. Ia berserah dengan cara berdoa kepada Allah agar Allah menolong rencananya. Nehemia yakin Allah akan menolongnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Nah, keyakinan akan pertolongan Allah mendorong Nehemia untuk tidak tinggal diam, namun melakukan sesuatu dengan giat. Nehemia berusaha dengan giat membangun kembali tembok Yerusalem. Allah menginginkan kita berserah seperti Nehemia ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Walaupun kita menangis karena sedih menghadapi masalah, namun kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong kita dan memberi jalan keluar. Tuhan Allah ingin kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, seperti Mazmur 37 ayat 5 menuliskan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Anak-anakku semuanya, bentuk berserah kepada Allah telah diwujud nyatakan Nehemia dengan bertindak aktif dan nyata. Jadi, ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan, kita harus berdoa dan berjuang melakukan sesuatu hal dengan giat dan sungguh-sungguh. Misalnya, jika kita berdoa ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat, maka tindakan aktif yang harus kita lakukan adalah giat dan rajin berlatih. Demikian juga jika kita ingin menjadi pemain musik yang mahir, maka kita harus berusaha disiplin berlatih dengan giat. Jadi anak-anakku sekalian, berserah bukan berarti meniadakan usaha, namun harus disertai dengan suatu usaha yang ulet dan giat. Allah menginginkan kamu melakukan hal yang seperti itu. Jadi, jika dalam hidup kita setiap hari kita berserah seperti Nehemia, maka Allah akan mendengar doa kita. Allah telah mendengar dan mengabulkan doa Nehemia. Tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali. Itulah upah dari hidup yang berserah kepada Allah. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hidup berserah kepada Allah. Ibu berharap anak-anakku semua tetap bertekun dalam doa. Giatlah selalu dalam setiap usaha apapun yang kita lakukan, dan yakinlah pertolongan Allah akan kita rasakan. Doa kita akan dijawab oleh Allah. Ibu percaya jika kita melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Nah anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang materi ini. Ibu berharap anak-anakku dapat mengerti dan memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Amin. Nah, teman-teman, itulah tadi pelajaran agama Kristen kelas 4 yang telah disampaikan oleh Ibu Guru. Semoga kita dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Allah yang pengasih, kami mohon kemurahan Allah untuk menolong kami dalam setiap masalah dan kesulitan kami. Berikan jalan keluar atas pergumulan kami. Tolong kami agar hari demi hari hanya berserah dalam lindungan tangan kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih Bu Guru karena sudah mengajarkan kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Shalom. Terima kasih Nak Grace, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadiran dan perhatian kita semua. Dan tidak lupa Ibu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kita juga terus berdoa agar pandemi virus corona dapat berakhir. Dan Ibu juga berpesan, tetap semangat dan sampai bertemu di waktu yang akan datang. Shalom semuanya.